datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bersama saya Sally Ivanka. Nah, kali ini spesial karena bertepatan dengan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober yang akan nanti ya, 2 hari lagi tepatnya. Di samping saya ada Pak Firman. Halo Pak Firman. Halo. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Pasti lagi sibuk-sibuknya akhir-akhir ini ya. Persiapan banyak kegiatan. Banyak hal yang dipersiapkan kayak gitu. Nah, Pak Firman ini juga merupakan salah satu atau ketua dari Banyuwangi Batik Festival ya Pak ya, untuk nanti pada tanggal 1 Oktober nanti. Besok lebih tepatnya gitu ya Pak. Iya, okay. Nah, Pak Firman ini juga punya salah satu batik yang namanya batik Godo Batik. Godo Batik. Iya. Sejak kapan sih Pak Firman ini terjun di dunia perbatikan nih Pak? Iya. Mulai cinta batik itu sejak kapan Pak? Iya. Kalau saya mulai terjun ke batik itu tahun 93. 93. Tapi di Bali, bukan di Banyuwangi dulu. Sebelum Banyuwangi seperti ini, teman-teman kita juga saya itu membatik di Bali. Di sana menggunakan batik-batik saru pantai yang sesuai dengan keinginan tamu. Kemudian tahun 2000-an baru kita kembali ke Banyuwangi. Gitu. Tapi Pak Firman asli Banyuwangi? Asli Banyuwangi, kelahiran tukang kayu. Kelahiran tukang kayu, berarti daerah kota sini ya Pak ya? Iya. Berarti Pak Firman itu emang pembatiknya atau yang buat desainnya saja? Di samping saya pembatiknya, saya juga membuat desainnya. Oh, berarti mencakup semuanya gitu ya? Mencakup semuanya, alhamdulillah. Tapi karena Pak Firman pernah membatik di Bali nih, pasti motif-motif batik dari Bali dan Banyuwangi itu pasti berbeda ya Pak ya? Iya. Apa yang membuat batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang spesial daripada batik yang lainnya nih Pak? Iya. Artinya gini, banyak perbedaan antara batik yang kita kelola waktu di Bali sama di Banyuwangi katalah. Kalau di Bali dulu kan kita selalu memberikan pesanan-pesanan kepada tamu-tamu, tamu-tamu asing di situ. Jadi banyak batik-batik kontemporer di sana, seperti saru-saru pantai yang dibuat seperti kaman-kaman dan sebagainya itu. Nah, setelah kita pulang di Banyuwangi, kita ya adaptasi dengan batik yang asli batik dari Jawa, katalah begitu. Ya otomatis kan Banyuwangi juga Jawa, kan begitu. Kita di situ mulainya. Gitu, iya. Untuk melestarikan kembali ya. Kalau motif batik Banyuwangi ini ada berapa banyak motif ya Pak ya? Banyak sih motif di Banyuwangi ini. Bukan asli Banyuwangi ya, yang asli Banyuwangi itu batik Gajah-Uling aja. Kalau asli lainnya itu memang ada di Banyuwangi, cuma banyak di daerah-daerah Jawa, Madura juga hampir ada kesamaan, cuma beda namanya dan juga ada beda filosofinya juga. Gitu. Jadi filosofi ini yang membuat batik itu istimewa gitu ya Pak ya? Istimewa, benar sangat istimewa. Dari segala macam atau jenis batik yang ada, Pak Firman paling suka motif batik apa nih Pak? Ya terus terang saja Gajah-Uling. Karena Gajah-Uling ini, motif batik Gajah-Uling suatu brandnya Banyuwangi, dan itu pun tidak dipunyai dari daerah-daerah manapun. Kalau seperti Motopite, Kangkung Setingkes, terus kopi pecah, itu di daerah-daerah lain ada, cuma beda namanya. Oh, beda namanya. Iya, beda namanya. Gitu. Jadi itu sama tetapi berbeda filosofi dan maknanya. Cuman kalau Gajah-Uling ini memang satu hal yang menjadi ciri khas Banyuwangi. Ciri khas Banyuwangi. Karena dan artinya pun filosofinya bagus sangat tinggi sekali. Jadi filosofinya itu ya kita ada erat kaitannya dengan Sang Pencipta, gitu Gajah-Uling. Makanya kan Gajah-Uling merupakan batik yang latar putih, gitu. Jadi kalau Gajah-Uling tidak latar putih bukan aslinya. Nah, Gajah-Uling mesti latar putih harusnya gitu. Gitu. Dan apalagi kalau misalnya Gajah-Uling ini motifnya tuh indah ya Pak ya? Indah sekali. Karena kalau saya juga baru tahu kalau misalnya Gajah-Uling ini dari tumbuhan ya Pak ya? Oh iya. Memang indikasinya di motifnya itu kan bunga ya di situ. Tapi sedangkan di situ ada Gajah-Ulingnya itu tadi. Kadang-kadang kan banyak orang mana gajahnya mana ulingnya. Tadi itu filosofi yang sangat tinggi di situ. Dari brand di situ ada
di situ ada bunga melati, terus ada daun tilem, ada manggar di situ, dan manggarnya di situ tersusun ada 3 kan gitu. Dan di situ banyak filosofi yang di situ kalau dikupas. Kalau gitu. dimaknai itu sangat maknanya sangat tinggi dalam ya, sekali sangat dan dalam. tinggi, ya, benar. Apalagi sudah berkaitan dengan Sang Pencipta. Iya, benar. Jadi mungkin kalau kita yang anak muda nih, kalau cuma Iya. memakai saja tidak mengetahui maknanya itu Iya. kurang kurang mendalam gitu ya, Pak ya. Kurang mendalam, tapi ya kami sangat senang sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di Banyuwangi, terutama anak-anak muda ya. Saya harap juga bisa mencintai gitu loh. Mencintai batik Iya. Banyuwangi. Iya. Oh ya Pak, Godo Batik ini, nama Godo itu dari mana sih? Nah, Godo itu kan di situ ada gambarnya senjata ya, kayak gada kan. Kalau saya ngomongin Godo, itu senjata pusaka atau yang dipakai Gajah Mada, dipakai Bima, ya kan, juga dipakai cerita-cerita di pewayangan di Banyuwangi, di Blambangan ini Minak Jinggo. Nah, salah satunya itu. Nah, tapi di situ ada kaitannya juga, ada katakanlah kepanjangan juga, tapi bahasa Banyuwangi ya. Kan Godo itu kan terdiri dari huruf GODHO kan gitu. Jadi giri ojo dianggap hing ono kan gitu. Widih. Ternyata punya makna yang mendalam Iya, juga iya, ya. Mungkin karena Pak Firman sudah biasa dengan filosofi batik, akhirnya dengan nama batiknya sendiri memiliki arti dan makna yang paling beda gitu ya dari yang lainnya gitu. Iya. Pak Firman nih, bagi Pak Firman, kenapa budaya memakai batik harus terus kita lestarikan? Nah, ya kita wajib melestarikan batik ini karena batik ini salah satu wastra, ya peninggalan nenek moyang kita yang seharusnya bagi generasi muda seperti saya juga mempertahankan dan melestarikan gitu. Siapa lagi kalau tidak ada yang melestarikan, ya kan? Harus kita yang melestarikan. Harus kita yang membawa batik itu membawa supaya batik tetap terus ke eksis. mancanegara. Ya seperti Pak Firman ya hari ini dengan udang batiknya, dengan kain batiknya, kayak gitu. Padahal batik Banyuwangi itu warnanya indah-indah ya Pak ya? Iya. Jadi beda gitu ya sama yang lain-lain gitu. Kalau ngomong masalah warna batik Banyuwangi kan sekarang saat ini kita kan sudah ke zaman milenial ya, kita ngikuti pasar gitu. Kalau menyesuaikan dengan asli batik Banyuwangi itu warna-warna sogan, batik daleman, batik dalam gitu loh. Batik pendalaman gitu loh. Jadi warna-warna sogan yang awalnya dulu. Nah, karena kita kepingin perekonomian kita meningkat, menyesuaikan pasar saja keinginan, apalagi dikolaborasikan dengan fashion kan gitu. Jadi tetap kita menjaga kearifan lokal kita, tapi kan kita tidak menutup kemungkinan dengan adanya pasar yang global begini ini, kita menyesuaikan pasar yang ada gitu. Jadi batik itu harus juga terus eksis dengan melihat bangsa pasar saat ini gitu ya. Jadi kita walaupun pakai batik tapi nggak kekuno-kunoan gitu ya Pak, tetap terus modern, tetap terus eksis. Anak muda pun jadi lebih semangat gitu ya pakai batik. Nah seperti Pak Firman ini juga, saya dengar Pak Firman ini kan punya anak juga yang terjun di dunia batik. Kenapa Pak Firman ingin anaknya Pak Firman ini terus meneruskan generasi batik dalam keluarga Pak Firman nih? Iya, seperti moto kita ya di Godo Batik ini selalu pemberdayaan ke masyarakat, juga pemberdayaan ke keluarga kan gitu. Ya seperti yang awal tadi sudah saya sampaikan, kita wajib menjaga wastra Indonesia, terus kita wajib menurunkan kepada anak-anak muda kan gitu, terutama di kalangan keluarga sendiri. Kita susah-susah membuka lapangan usaha, katakanlah membuka produk batik, usaha batik ini. Siapa lagi kalau tidak yang meneruskan, iya kan? Pasti anak turunan. Nah, sekarang ngomong masalah batik. Batik di Jawa itu turun-temurun diwariskan ke anak-anaknya, gitu. Supaya itu tetap lestari, gitu. Jadi tidak berhenti di tengah jalan begitu. Apa Pak Firman memaksakan anaknya Pak Firman atau dari hati nih kalau Mbak Kiki sendiri? Ya, alhamdulillah saya tidak pernah memaksakan kehendak saya kepada anak-anak saya ya.
Ya kebetulan ya anak saya juga nurun saya punya darah seni kan gitu. Awalnya dulu saya pelukis kan begitu, hanya pelukis batik. Anak saya juga dulu gitu, pelukis juga. Pelukis ya. Akhirnya terus kebetulan dia juga pernah mengenyam sekolah di Sekolah Tinggi Teknik Tekstil juga. Jadi sudah yang Maha Kuasa itu kayaknya sudah menata gitu loh, gitu sampai saat ini. Jadi terus eksis Godo Batik dengan Mbak Kiki yang juga terjun di dunia fashion gitu. Jadi juga membuat batik menjadi sesuatu yang modern, lebih berkelas lah gitu dengan karya-karyanya Mbak Kiki kayak gitu. Karena kemarin juga di beberapa bulan yang lalu kita kan juga ada BFF gitu. BFF itu juga banyak yang menampilkan karya-karya dengan kain batik gitu. Apalagi sebentar lagi kita ada BFF, BBF, Banyuwangi gitu. Batik Festival. Banyuwangi Batik Festival. Setelah sekian lama ya Pak ya. Kita sempat pending, ada lagi Banyuwangi Batik Festival. Iya Mbak, sangat rindu sekali dengan adanya Banyuwangi Batik Festival karena Banyuwangi Batik Festival itu salah satu ujung tombak pasar Banyuwangi, Mbak. Pasar batik Banyuwangi ya. Mohon maaf katakan itu. Karena apa? Setiap tahun dengan adanya Banyuwangi Batik Festival itu kita mengunggah atau memperkenalkan motif-motif yang ada di Banyuwangi. Ya mulai tahun 2013 katakanlah itu mulai kita angkat Gajah Uling, kemudian Kangkung Setingkes kita angkat tahun berikutnya, Paras Gempal sampai tahun 2020 kita berhenti karena COVID kan gitu. Waktu itu tahun 2019 itu kita masih mengunggah waktu itu motif beras kutah. Beras kutah waktu itu. Nah, beras kutah bertahan sampai 2020 beras kutah. Benar kan 2019 beras kutah. Akhirnya ada kebosanan sendiri di masyarakat. Sering tanya, Pak Firman untuk tahun 2020 apa? Ya tetap beras kutah. 2021 masuk beras kutah lagi. Ya selama kita masih COVID, kita tetap aja dulu. Nah akhirnya kita merujuk ke Pemda waktu itu selaku kita dari binaan, dari perindustrian yang mencanangkan awal dulu perindustrian Banyuwangi Batik Festival. Kita sharing ke sana. Hanya alhamdulillah untuk 2022 ini insya Allah akan ada Banyuwangi Batik Festival lagi. Waduh, sudah sekian lama ya. Para model-modelnya juga sudah menunggu sekian lama. Terus dari industri batik juga sudah menunggu sekian lama. Akhirnya sesuatu festival yang sangat ditunggu-tunggu, yang juga gongnya Banyuwangi karena mengeluarkan motif terbaru biasanya gitu ya. Bukan motif terbaru, Mbak. Lebih mengangkat motif lagi. Sebenarnya motif-motif lama Banyuwangi dikenalkan sama masyarakat Banyuwangi. Jangankan orang-orang tua ya, jangan anak-anak muda, orang tua saja nggak paham, nggak kenal batik-batik Banyuwangi. Makanya kita mengenalkan satu persatu, juga filosofinya. Kira-kira makna tersendiri dengan adanya Banyuwangi Batik Festival ini apa sih Pak? Khususnya untuk anak-anak muda kita. Ya intinya dengan adanya Banyuwangi Batik Festival ini kita dituntut lebih kreatif lagi untuk berkarya, menciptakan motif-motif baru tapi tidak meninggalkan pakem motif-motif lama. Katakanlah sekarang ini tahun 2022 ini bocoran ini ya. Ini kita angkat sisik, ya motif sisik. Nah di situ nanti dari sekian pembatik juga desainer dia kan nanti mengkolaborasi sisik ini dengan motif-motif apa sehingga yang tetap muncul nama sisik. Tetap nama sisik gitu. Jadi selama 1 tahun selama 2022 ini dengan motif sisik itu akan terus diperkenalkan gitu ya Pak ya? Iya, diperkenalkan kepada masyarakat. Ini dari Pak Firman sendiri apa berkolaborasi bersama dengan perindustrian atau teman-teman pembatik lainnya atau seperti apa nih untuk menyelenggarakan BBF ke depan ini? Intinya gini, kita kan di Banyuwangi ini batik ini ada asosiasinya namanya Sekar Jagad Belambangan. Nah, kalau Sekar Jagad saja yang punya Jawa Tengah ya Sekar Jagad, tapi di Banyuwangi Sekar Jagad Belambangan kan gitu. Nah di sini banyak juga anggota pembatik-pembatik yang ikut di Sekar Jagad ini. Nah kita awalnya kan binaan dari SKPD ya, dari pemerintah, dari Dinas Perindustrian. Awalnya itu juga terus ada perdagangan kan gitu. Kalau dulu di perindakan itu setelah perindak pecah perdagangan sendiri, perindustrian sendiri kan. Kita tetap di perindustrian juga perdagangan semua. Lebih-lebih di UKM-nya, Dinas UMKM itu. Nah,
dengan adanya banyak festival ini pengaruhnya sangat besar sekali sama anak-anak muda, terutama untuk fashionnya, ke fashion begitu. Saya kira begitu, Mbak. Jadi biar bisa melihat bahwa batik ini sesuatu yang wajib untuk kita punya di lemari ya. Iya. Jadi kalau misalnya kemana-mana gitu pakainya batik, Iya. ada acara-acara apa, kita bisa memadukan batik dengan sesuatu yang lebih trendy gitu. Nggih. Saya kadang tuh pakai batik sama jeans loh Pak ya. Iya. Saking ngerasa kalau batiknya itu udah santai banget, bisa dipakai buat santai gitu. Iya, itu kan kata kuncinya itu di desainernya. Iya. Mau buat bagaimana bentuk bajunya, casual maupun resmi dari desainernya semua kan gitu, Mbak. Jadi kita selaku insan perbatikan di sini ya mengikuti. Kadang-kadang kita juga tanya sama teman-teman desainer, tren tahun sekian ini apa? Katakanlah tahun 2022 ini tren warnanya apa? Ya kita ngikuti. Karena kita ngejar pasar terus terang saja. Walaupun katakanlah tidak sesuai dengan pakem warna yang ada, kata gitu. Kalau pakem warna yang ada kan warna-warna sogan seperti itu. Tapi kita melampaui di situ, kita kepingin kejar pasar. Karena ya ujung-ujungnya kita ke pulus kan gitu. Benar. Karena mau meningkatkan batik ini supaya bisa dikenal, bisa terus dipakai sama anak-anak muda ya. Kuncinya di warna juga ya, Pak. Karena ketika saat ini misalnya tren warna Tosca misalnya atau hijau seperti apa gitu, atau warna ungu lilac kayak gitu ya. Batik pun harus menyesuaikan dengan warna itu. Kita mengikuti permintaan konsumen gitu loh. Jadi bukan fleksibel sekali. Bukan kata kuno lagi ya untuk batik kayak gitu. Iya. Berarti kan dari tahun ini kan untuk batiknya yaitu sisik. Iya. Nah, sisik ini punya makna apa sih, Pak? Nah, sisik itu indikasinya begini, Mbak. Maknanya itu sisik itu kan kulit ya. Kulit lapisan yang luar. Nah, dengan notabe sisik yang begitu indah, bisa menutupi, bisa melindungi di situ itu ya. Seperti yang dipunyai ular, terus ikan dan sebagainya yang bersisik. Nah, di situ ada tingkatan-tingkatan yang sangat religi, juga ada tingkatan yang sangat menjual kemewahan, ya kan. Seperti ada sisik-sisik ikan dan sebagainya, itu ada macam-macam kan ikan, ada yang ikan emas begitu. Nah, intinya di sini sisik ini melambangkan bahwa ini sebagai untuk kemewahan dan kemegahan, juga untuk melindungi. Gitu. Karena apa? Kita kaitkan dengan era sekarang ini, karena kepemimpinan saat ini kan dipimpin oleh seorang wanita. Yang wanita notabene itu dengan keanggunan, dengan kelembutan, keluasan dan sebagainya, itu kita umpamakan seperti sisik. Sisik itu kan nggak kaku, Mbak. Iya kan, sisik itu bagaimanapun bentuknya ya anggun. Dia lunak, anggun, indah, tapi bisa melindungi gitu ya, Pak. Punya wibawa. Punya wibawa juga, apalagi banyak corak kan kalau untuk sisik-sisik gitu. Gitu. Ternyata makna-makna dari batik itu sangat mendalam ya, Pak ya. Iya. Kalau misalnya kita harus pelajari dari semua jenis-jenis batik yang ada di Banyuwangi, saya pernah waktu itu pelajari tentang gejoling, kopi pecah, kayak gitu. Itu maknanya yang saya bawa waktu saya pernah lomba Putri Pariwisata tuh saya bawa itu. Jadi dari warna, dari keterkaitan antara warna motifnya. Itu mempunyai keterkaitan yang luar biasa gitu. Waktu itu saya kaitkan antara warna gold, warna biru, kopi pecah, sama gejoling. Gitu. Jadi saya kaitkan kalau misalnya kita mau kunci untuk kesuksesan untuk warna gold itu adalah kita loyalitas dulu, perjuangan. Ya itu tak lupa kita ingat sama Tuhan, ya itu karena ada motif gejoling di situ. Ternyata batik yang kita gunakan itu kalau bisa kita filosofikan sendiri dengan makna-makna yang ada dalam situ, itu sangat menarik ya, Pak. Iya, sangat menarik. Akhirnya konsumen sangat membeli, mestinya sangat kan membeli. Gitu. Padahal kain yang kita bawa itu adalah kainnya, maksudnya batiknya biasa gitu ya, bukan batik yang tulis atau batik seperti apa. Tapi ketika kita menjelaskan terkait dengan filosofinya kepada orang awam misalnya, atau orang yang tertarik sama dunia kain dan sebagainya, mereka akan menganggap
itu adalah nilai yang lebih gitu. Bener. Bener ya Pak? Iya. Ya memang batik itu harus ada filosofi untuk mengangkat harga kan gitu. Kalau tidak ada filosofi ya seperti tekstil biasa, Mbak, gitu loh. Jadi batik di sini jangan salah, batik sini namanya batik ini yang gambar yang bercerita sebenarnya. Gambar yang bercerita. Punya filosofi. Tidak sekedar dari filosofi-filosofi ini kira-kira yang menentukan filosofi batik atau ada komunitas tertentu atau gimana nih Pak? Kita sudah sepakat, ada komunitas sendiri yang bisa mengangkat filosofi, jadi tidak serta-merta. Kecuali ini kan soalnya kan motif umum ya, motif dah lama kuno, motif kondibannya. Kecuali motif seperti saya yang buat sendiri, katakanlah batik saya godo batik yang buat sendiri, baru saya yang membuat filosofi. Itu kan saya yang menciptakan, kan begitu. Tapi ini karena ini batik yang sudah lama di Banyuwangi, ya kita kumpul, kita sharing apa yang sekiranya itu terbaik untuk Banyuwangi. Gitu. Karena Banyuwangi itu harus punya filosofi tersendiri untuk batik-batiknya, kayak gitu. Saya dengar tadi Bapak ingin membuat sebuah buku ya Pak ya? Iya. Buku bertemakan batik gitu. Iya. Kira-kira fungsi buku ini atau kedepannya kenapa Bapak pengen bersama dengan teman-teman Bapak untuk membuat buku ini? Kedepannya harapan Bapak itu seperti apa sih dengan adanya buku ini? Harapan saya Banyuwangi ini punya buku batik di sini, biar anak cucu kita itu tidak bingung, tidak menerka-nerka, gitu. Memang kita akui dulu itu orang tua kita nggak pernah mencatat, tapi menceritakan jare. Jadi dengan cerita, makanya kan di lagu-lagu kan ada kayak jare paman kan gitu kan, ya itu ceritanya paman yang diceritakan pada anak-anaknya, tidak pernah tertulis. Jarang yang tulis, makanya untuk saat ini kita kepingin duduk bersama dengan anak mahasiswa, dengan penulis-penulis ya, orang-orang yang cenderung ke seni budaya, kepingin membuat buku sebagai panduan, sebagai kesepakatan bahwa filosofinya ini gitu. Jadi tidak dari sini kok beda-beda Pak filosofinya kan gitu. Jadi ada pakemnya gitu ada ya Pak? Ada pakemnya. Memang semua ya wajarlah membuat filosofi, katakanlah yang penting artinya baik dalam menjaga kebaikan kan gitu. Jadi biar nanti kedepannya anak cucu generasi muda yang nantinya kalau misalnya tidak harus langsung bertanya sama Pak Firman, tapi bisa membaca melalui buku yang sudah disediakan itu. Jadi makna-makna yang terkandung dalam filosofi batik, setiap batik itu tidak ada yang tertinggal ya Pak ya? Tidak ada yang tertinggal. Satu kata pun. Satu kata pun. Nanti kita bisa kolaborasi dengan orang-orang yang sekiranya itu peduli dengan Banyuwangi, terutama batik itu. Benar sekali. Kira-kira kapan nih mau di launch bukunya Pak? Ya, saya kepengen lebih cepat. Nanti kita ngomong sama yang sudah orang yang sudah di atas saya ya, katakanlah yang sudah punya seperti Bapak Ikanu, di situ ada Bapak siapa tadi itu, banyak pokoknya. Nanti kita mau menggali Bapak Asnan dan sebagainya kan gitu. Kita kepingin menggali. Biar dimuseumkan ya buku itu. Karena ini buku yang sakral ya kalau bisa kita bilang nanti ya. Kalau setelah jadi, bisa menjadi sebuah historinya Banyuwangi dari tahun ke tahun gitu ya. Iya, enggak. Dari filosofinya. Ya kemarin itu memang ada sih buku yang dibuat, tapi kadang-kadang ada yang tidak pas dengan nama sama gambarnya gitu loh. Tambah-tambah kemarin dengan adanya muncul kopi pecah itu ya, kopi pecah. Jadi yang di situ namanya kopi pecah, jadi gambarnya itu gambar foto batiknya motif kopi kan bukan. Kopi pecah bukan itu. Kopi pecah itu motifnya garis-garis kotak-kotak yang ada titik-titik di sana. Jadi bukan sebuah kopi yang ditampilkan, bukan di situ. Nah, di situ Mbak, makanya kan kita kepingin meluruskan juga sama masyarakat yang belum paham. Biar nanti kedepannya kesalahan-kesalahan kecil seperti ini tidak terjadi lagi di anak cucu gitu ya. Bener gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada generasi-generasi yang ingin membatik ke depannya, mereka bisa menjadikan itu sebagai pakemnya. Bener. Ataupun bisa menjadikan itu sebagai cerita untuk ke depannya kayak gitu. Boleh dikembangkan, katakanlah motif ini boleh dikembangkan, tapi tidak meninggalkan pakemnya. Benar sekali. Pak Firman, ini
kira-kira kita sebagai anak muda kan, saat Iya. ini kan banyak anak-anak generasi muda nih yang harus berjuang untuk terus mempertahankan batik, khususnya batik Banyuwangi. Kira-kira pesan dan harapan Pak Firman untuk anak-anak muda seperti ini apa nih Pak? Ya pesan saya sama anak-anak muda harus lebih mencintai produk-produk Indonesia, terutama batik untuk kualitas fashionnya kan gitu. Nah, jadi siapa lagi yang tidak menjaga atau mengembangkan wastra Indonesia ini, peninggalan nenek moyang, kalau kita tidak, anak-anak muda juga kita gitu. Wah, luar biasa. Iya. Kalau harapan Pak Firman sendiri untuk batik Banyuwangi ke depannya ini apa nih Pak? Nah, harapan kami untuk mengangkat perekonomian juga ya, semuanya itu ya harus berkolaborasi semuanya, mengangkat, yaitu tadi intinya mencintai produk-produk Banyuwangi, terutama untuk batik ini saya kepengen dari semua instansi, sekolah tetap menggunakan batik Banyuwangi seperti yang sudah berjalan, agar tetap terutama di kalangan pemerintah daerah ya, saya kepengen kembali lagi pemerintah daerah menggunakan produk-produk batik Banyuwangi, jangan produk lainnya gitu. Luar biasa, Gitu. karena ini juga salah satu cara untuk terus meningkatkan eksistensi dan juga ekonomi dari masyarakat UMKM batik yang ada di Banyuwangi, supaya UMKM batik tidak beralih profesi nih. Tetap tidak beralih profesi lagi tetap bersama dengan batik ya, karena kalau batiknya tidak menjanjikan pasti pengen alih profesi kan. Benar. Wah, luar biasa sekali hari ini Pak Firman sudah menemani Celia hari ini di podcast Rumah Degiri, berbagi sharing-sharing terkait dengan batik dan juga filosofi batik menarik. Tapi pemirsa podcast Rumah Degiri, teman-teman podcast Rumah Degiri, jangan lupa saksikan besok tanggal 1 Oktober akan ada Banyuwangi Batik Festival yang sudah ditunggu-tunggu setelah sekian lama. Jadi jangan lupa hadiri, saksikan dan upload di media sosial kalian masing-masing, karena ini menjadi salah satu cara kita untuk mempromosikan Banyuwangi dan mengenalkan kepada masyarakat luas terkait dengan festival yang satu ini. Oke Pak Firman, terima kasih hari ini sudah hadir. Semoga selalu menginspirasi, semoga buku-buku yang ingin Pak Firman tulis bersama dengan teman-teman bisa segera terwujudkan. Amin. Selamat Hari Batik Nasional Pak Firman. Sama-sama. Selamat Hari Batik Nasional Selamat Hari semuanya. Batik See Nasional. you.